Hachi tetap bicara dan berkata, "Sultana, raja pastilah tidak akan percaya dengan mereka. Kumohon bantahlah, katakan jika itu adalah fitnah." Namun, Handan tidak peduli. Ia menyuruh Hachi kembali untuk keluar. Yalan deyin, iftira deyin. Hacı. Hachi nampak sedih melihat sultananya yang nampak pasrah, tapi tidak bisa melakukan apapun. Çık dışarı. Yalnız bırak beni. Hepiniz çıkın dışarı. Handan pun berkata lagi, "Kalian semua keluarlah." Hachi dan pelayan di pintu pun akhirnya keluar. Çıkın. Hepiniz. Hepiniz çıkın. Raja di dalam kamar terus berpikir sambil berjalan mondar-mandir. Sampai pada akhirnya, ia pun keluar dari ruangannya. Kembali pada Handan. Handan lalu mengunci pintunya dengan sebatang besi. Di sisi lain, Humasa dan Bulbul berbincang sambil berjalan. Validemin hali. Humasa berkata kalau ibunya memintanya agar membantunya melarikan diri. Bulbul pun bertanya, "Lalu apa yang kamu katakan, Sultana?" Humasa pun menjawab, "Tentu saja, aku mengatakan itu tidak akan mungkin. Kirimkan pesan pada Nasupasa. Aku ingin bicara padanya. Aku tidak ingin ada kesalahan. Tidak boleh ada seorang pun yang mengambil langkah tanpa sepengetahuanku." Bulbul pun menjawab, "Baiklah, Sultana." Emredersiniz sultanım. Humasa pun berkata lagi, "Kembalilah ke ruanganmu, Bulbul." Bulbul pun bertanya, "Kemana kamu akan pergi, Sultana?" Namun, Humasa hanya menatap tajam kepada Bulbul, hingga Bulbul pun akhirnya terdiam. Nereye gidiyorsunuz sultanım? Rupanya Humasa pergi ke ruangan Zulfikar. Ia memandang Zulfikar. Ia juga melihat sapu tangannya yang ia berikan sebelumnya pada Zulfikar ada di sana. Sultan. Tidak lama Zulfikar pun sadar. Zulfikar langsung bangkit karena merasa segan. Humasa pun menyuruhnya untuk tidak bergerak. Humasa lalu berkata, "Aku melihat kamu telah bangun. Terima kasih pada Tuhan, kamu baik-baik saja." İyisin. Şükür. Kembali kepada Safiye, Iskandar pun mengabulkan permintaan Safiye. Ia pun melepaskan rantai itu dari kaki Safiye. Tampaklah kaki Safiye yang membiru karena rantai itu terus mengikat kaki Safiye. Iskandar pun lalu berkata, "Sultana, ini hanya satu malam. Besok kamu akan memakainya lagi, dan tidak boleh ada seorang pun yang tahu." Böyle olmamalı. Safiye pun mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Safiye berkata, "Setidaknya tidurku tidak akan terganggu karena bunyi rantai ini." Iskandar pun berkata, "Aku akan memberitahukan pada Kalfa untuk mengoleskan salep di lukamu." Mata Safiye terlihat berkaca-kaca karena kebaikan dari Iskandar kepadanya. İskender. Safiye kemudian berkata, "Iskandar, suatu hari aku akan kembali menguntungkanmu. Aku akan melakukan sebisa yang aku mampu." Iskandar pun menjawab, "Tidak, tugasku memang melayani seorang sultana. Tidak peduli di istana ataupun di sini. Kamu adalah seorang sultana, tidak peduli dimanapun." Her yerde sultansınız. Ngomong-ngomong, kamu pasti ingin tahu kalau Dervis Pasa telah dieksekusi. Kembali kepada Humasa, Zulfikar berkata, "Aku mendengar kamulah yang menyelamatkanku, Sultana. Aku tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasihku padamu." Humasa pun menjawab, "Hanya kebetulan saat aku di sana. Jika aku datang terlambat, maka kamu sudah mati saat ini."
Apakah kamu merasa baikan? Zulfikar pun menjawab, terima kasih padamu Sultanah, aku baik-baik saja. Tapi aku masih merasakan aram itu. Zulfikar pun tertawa, begitu juga dengan Humasa. Kömür tadı var. Humasa berkata lagi, jika kamu menikah, pasti istrimu bisa merawatmu, dan kamu bisa pulih dengan cepat. Zulfikar menjawab, aku tidak pernah memikirkan akan hal itu Sultanah. Seperti yang kamu tahu, aku berada di barak selama bertahun-tahun. Seorang Janisari tidak akan pernah bisa menikah. Humasa pun menjawab, sejak kamu bukan lagi seorang Janisari, maka tidak ada yang bisa menghentikanmu. Doğru. Ngomong-ngomong, Janisari yang menjaga penjara di menara, siapakah namanya? Zulfikar pun menjawab, Iskandar. Apakah dia membuat masalah? Humasa pun menjawab, tidak. Dia tidak melakukan kesalahan, tapi dialah yang membawaku ke sana dan membawaku kembali kemari akhir-akhir ini. Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa mempercayainya? Zulfikar pun menjawab, aku mempercayai Iskandar dengan seluruh hatiku. Aku mengenal dirinya sangat baik, karena akulah yang membesarkannya. Dia berani, tangguh, dan prajurit yang setia. Sadık bir neferdir. Kita beralih ke tempat lain. Raja rupanya menemui Kosem. Sesampainya di sana, Raja menyuruh seluruh pelayan untuk keluar. Raja pun langsung bertanya pada Kosem, apakah yang aku dengar adalah benar? Kosem pun balik bertanya, apa yang kamu bicarakan? Raja pun menjawab, ibuku dan Dervis. Kosem pun bertanya lagi, apa maksudmu? Raja pun menjawab, kamu tahu maksudku. Katakan semua yang kamu ketahui. Kosem pun menjawab, aku tidak tahu apa yang mereka katakan padamu. Aku memang mendengar rumor kotor tentang Valide Sultan. Aku percaya bahwa itu adalah kesalahan Dervis. Aku tidak meragukan kalau Handan Sultan tidak bersalah. Olduğuna şüphem yok. Daha dün münakaşa. Raja menjawab, kamu bertarung beberapa hari yang lalu di mana dia memukulmu, dan sekarang kamu mengatakan dia tidak bersalah. Kosem pun menjawab, bisa juga sebaliknya, dia adalah Valide Sultan. O bizim Valide Sultan. Raja pun berkata lagi, sejak aku mengetahui tentang Dervis Pasa, aku terus berpikir, mengapa dia melakukannya? Mengapa dia membunuh ayahku? Mengapa ibuku tetap diam meskipun dia mengetahuinya? Mengapa ibuku melindungi Dervis? Aku memikirkan segala kemungkinan, tapi aku tidak pernah membayangkan akan hal ini. İhtimali düşündüm. Ucundan bile geçmedi. Kosem pun menjawab, Valide Sultan tidak ada hubungannya dengan itu. Tanpa keraguan, dia tidak akan pernah melakukan hal yang mempermalukanmu. Kalbini kıracak bir şey yapmaz. Raja pun menjawab, aku ingin mendengarnya dari ibuku, bukan dirimu. Aku akan melihat ke dalam matanya. Jika aku memiliki sedikit keraguan, maka belum selesai Raja bicara, Raja pun segera pergi meninggalkan Kosem. Şüphe duyarsam